membagi tugas kita. Jadi misalkan kita punya 10 tugas nih. Mm-mm. Nah, yang 3 kita assign ke robot ini. Jadi dia akan membantu kita mengerjakan tugas kita yang 3. Kemudian kita sisa mengerjakan 7 saja. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah bisa kalau 10-10-nya dikasihkan ke robot? Bisa juga gitu. Halo, ketemu lagi bareng aku Tari Andini, Digital Marketing Leader Indonesia. Hari ini di ngobrol transformasi digital, aku mau ngobrol bareng Andreas nih. Andreas ini adalah RPA Solution Architect. Nah, hari ini khusus nih kita mau membahas tentang robotic process automation. Nah, kayak kebayang nih ya, kalau misalnya aku dulu awalnya itu kalau misalnya denger sesuatu yang ada robot-robotnya, ya udah itu ngebayangin kayak di film-film tuh. Nah, padahal tuh kalau udah berkaitan dengan robotik process automation itu adalah hal yang berbeda. Nah, khusus hari ini kita mau ngobrol tentang robotic process automation serta fungsi dan manfaatnya bagi bisnis. Oke, kalau gitu boleh nih Andreas memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Oke, halo semuanya. Saya Andreas. Saya di PT Weaver sebagai RPA Solution Architect. Oke. Salam kenal. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Nah, kalau cara kamu mendefinisikan RPA nih ke orang awam tuh gimana sih? Jadi biar kayak pas orang itu pertama dengar RPA, definisinya tuh apa gitu, biar mereka tuh langsung paham gitu. Oke, baik. Jadi RPA sendiri atau Robotic Process Automation itu bukan robot ini ya, bentuk fisik atau mesin ya. Jadi lebih ke robot, tetapi dia itu software robot lebih seperti itu. Nah, jadi dia ada di atau terinstall di komputer. Kemudian tujuannya adalah membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, seperti membuat report di Excel, kemudian input data dan lain sebagainya. Seperti itu sih kira-kira. Jadi robotnya itu lebih ke robot virtual. Oke, nah karena ujungnya tuh ya automation gitu. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Ya, betul. Jadi dengan bantuan RPA, kita bisa istilahnya membagi tugas kita. Jadi misalkan kita punya 10 tugas nih. Nah, yang 3 kita assign ke robot ini. Jadi dia akan membantu kita mengerjakan tugas kita yang 3. Kemudian kita sisa mengerjakan 7 saja. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah bisa kalau 10-10-nya dikasihkan ke robot? Bisa juga gitu. Selama pekerjaan itu rule-nya sudah ada dan pasti. Jadi bisa diserahkan ke robot. Jadi kita semacam punya asisten virtual gitu di dalam komputer kita. I see. Jadi bisa lebih cepat ya ngerjain sesuatu ya, Ya, nggak betul. buang-buang waktu gitu. Ya. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu gimana sih RPA ini sendiri? Kalau misalnya orang mau mengimplementasikan RPA ke dalam bisnisnya. Oke, jadi RPA sendiri itu cara bekerjanya ya, dia akan menirukan apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi dalam kita membuat sebuah workflow RPA, kita itu harus mendefine step by step itu satu persatu. Jadi mulai dari buka file Excel dulu pertama, terus kemudian kita cari dulu ya, kita mau kerjakan itu di sheet yang mana, sheet 1 sampai sheet 10. Jadi kita masuk ke sheet 2. Kemudian kita mau ambil data dari kolom D, kolom E, dan kolom F. Kemudian kita copy, kita buka file Excel baru, kita paste ke dalam file Excel yang baru. Nah, semua itu step by step-nya harus kita define secara jelas. Jadi dia akan menirukan apa yang kita kerjakan secara runtun, secara urut. Kalau misalkan kita mau mengambil data dari website, berarti pertama yang dilakukan adalah membuka browser, kemudian kita ketikkan URL-nya, kemudian kita ambil data mana yang mau kita baca, seperti itu. Jadi dia benar-benar menirukan apa yang kita lakukan, atau apa yang kita suruh dia lakukan. Oke. Nah, balik lagi nih ke awal nih. RPA ini sendiri apa aja sih kategori gitu ya?
Ada berapa kategori dalam RPA. Nah, fungsinya masing-masing itu apa aja gitu? Oke, sebenarnya kalau kategori RPA itu dikelompokkan menjadi 3 ya sama praktisi IT di dunia. Karena RPA sendiri itu sangat luas, jadi hampir semua pekerjaan yang kita lakukan di komputer itu bisa dilakukan oleh RPA ini. Nah, karena terlalu luas maka dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu probots, chatbots, dan no-bots. Gitu. Mungkin yang sering kita lihat atau mungkin Tari juga tahu ya, itu ada chatbot itu kan kita chat kemudian yang jawab robot. Nah, itu termasuk RPA juga gitu. Biasanya untuk customer support. Nah, mungkin yang masih kurang familiar itu adalah probots dan no-bots. Kalau probots itu RPA robot yang sudah kita define rule-nya, jadi dia mengerjakan berdasarkan rule set yang sudah kita tentukan sebelumnya, seperti tadi yang saya contohkan pertama. Nah, kalau no-bots itu robot RPA yang digunakan untuk mencari informasi. Jadi misalkan kita butuh informasi tentang kurs atau informasi tentang indeks saham nih misalkan. Nah, itu kita bisa membangun RPA dan itu dikategorikan menjadi no-bots itu. Ya, kalau misalnya chatbot itu udah lumayan umum ya. Ya, misalnya teman-teman masuk ke suatu website, terus nanti ada di bawahnya tuh live chat gitu. Nah, itu ada chatbot yang bisa membantu pengunjung website, jadi mendapatkan jawabannya lebih cepat gitu. Kalau misalnya nungguin customer service kan kadang agak lama ya. Misal bisa 15 menit kah atau 20 menit kah kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada chatbot ini bisa cepet banget tuh, kayak kita chat langsung robotnya ngebales tuh untuk biasanya pertanyaan-pertanyaan yang general ya. Ya, betul. Itu udah di set duluan gitu ya. Jawabannya sudah pasti gitu. Ya, jawabannya jadi kalau kita tanyanya A gitu, nanti jawabannya pasti A juga gitu. Nah, kalau untuk penerapan RPA sendiri di Indonesia itu sudah sejauh apa sih? Oke, kalau misalkan kita lihat dari 3 kategori yang tadi, kita tahu kalau sekarang ini memang sudah banyak sekali yang menerapkan RPA, tapi dalam bentuk chatbots. Jadi kebanyakan memang bisnis-bisnis itu menggunakan chatbots karena mempersingkat waktu pasti ya. Kita juga akan menambah kepuasan pelanggan karena waktu respon yang cepat, seperti itu. Jadi yang paling banyak sekarang memang masih di chatbots. Cuman untuk yang 2 kategori yang lain, itu saat ini di Indonesia sedang berlomba-lomba ke arah sana. Jadi sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan RPA untuk menjadi probots tadi. Jadi membantu mereka untuk generate report, kemudian input data, dan lain sebagainya. Itu menggunakan RPA yang kategori probots. Sekarang sudah mulai banyak sih yang arahnya ke sana di Indonesia. Nah, karena udah banyak yang beralih ke RPA, otomatis misalnya ada beberapa posisi yang pasti nanti tergantikan kan sama RPA ini, sama robotic process automation gitu. Nah, sebenarnya lebih baik emang dikerjakan sama robot atau sama manusia sih? So, ya better yang mana gitu? Baik, sebenarnya kalau dibandingkan ya robot sama manusia itu pasti menang robot ya, karena robot itu nggak bisa sakit ya kan, robot itu nggak bisa capek, kemudian tingkat akurasi pekerjaannya itu hampir mendekati 100%. Selama kita membuat workflow-nya itu benar dan tidak ada kesalahan, otomatis robot itu akan mendapatkan result juga 100% gitu, sesuai dengan apa yang kita desain. Nah, cuman balik lagi, kalau robot ini sifatnya dia kan hanya membantu ya, mengerjakan ya, sehingga untuk analisa kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar komputer misalkan, itu kan ada keterbatasan juga. Jadi memang diharapkan dengan adanya RPA ini dapat memudahkan pekerjaan kita dan membuat
manusia ini bisa berkolaborasi secara berdampingan dengan robot tersebut gitu. Oke. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan apa aja tuh yang bisa digantikan sama RPA? Oke, kalau pekerjaannya contohnya salah satu tadi ya untuk buat report. Terus kemudian input data itu biasanya juga banyak kan. Kita misalkan satu hari itu dapat 100.000 invoice gitu. Sedangkan yang input data cuma 2 orang. Nah, dengan adanya robot pasti akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, bisa juga untuk membandingkan data. Jadi misalkan kita punya data dari bank misalkan ya. Terus kemudian dibandingkan dengan laporan kita. Apakah angkanya sesuai seperti itu. Jadi untuk membandingkan data. Bisa juga untuk misalkan nih yang di IT ya, di IT itu paling sering kan dapat komplain itu, dapat request itu untuk reset password misalkan. Nah, kalau karyawannya ada jutaan, terus kemudian satu hari yang request password, yang lupa password itu ada 100 orang. Nah, itu kan cukup pusing ya. Nah, itu bisa kita gunakan robot ini untuk membantu reset password, karena reset password itu step-nya juga sudah pasti gitu. Dan nanti dia tinggal request ke robotnya yang akan generate password baru. Itu bisa juga dipakai untuk seperti itu. Kalau dalam ranah HR ya, itu mungkin bisa juga robot ini membantu untuk screening CV atau resume, itu juga bisa. Oh, canggih ya? Ya, cukup canggih. Jadi nanti HR itu tinggal lihat saja kandidat-kandidat yang sudah di shortlist oleh robot ini. Jadi lebih cepat lah untuk proses seleksinya. I see. Oh, aku juga lumayan paham sih cara kerjanya kalau yang untuk screening resume itu. Jadi kayak misalnya nanti HR-nya setting gitu kan. Persyaratannya dia harus bachelor degree in IT misalnya kayak gitu. Terus usianya gitu kan. Terus pengalamannya harus berapa tahun gitu. Jadi pas CV-nya masuk itu langsung di list gitu nggak sih? Kayak yang paling memenuhi itu bisa jadi di atas gitu. Betul. Jadi nanti CV yang tidak sesuai dengan kriteria itu langsung otomatis sama robotnya dikelompokkan sendiri gitu. Ini tidak sesuai. Nanti dia akan cari yang memang sesuai gitu, dikelompokkan menjadi satu folder dari sana, atau bisa juga kita baca datanya kemudian kita input langsung ke dalam sistem misalkan, atau ke dalam database rekrutmen kita. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi nanti HR tinggal lihat saja dari database itu yang sudah di screening oleh robot. Jadi otomatis kalau misalkan masuk 500 CV udah di screening tinggal 100 misalkan, kan lebih cepat untuk prosesnya.